العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم أما بعد. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan baca sebuah penjelasan dari salah seorang ulama senior di masa ini, salah seorang dari murid-murid senior Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau adalah Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Zaid bin Hamad Al-Musallam, guru besar di Jami'atul Qasim, di Universitas Al-Qasim di Saudi Arabia. Penjelasan berkaitan dengan simpang siur yang dihembuskan di medan dakwah oleh sebagian pengekor hawa nafsu dari orang-orang yang mengusung pemikiran Murji'ah kontemporer maupun orang-orang yang terpapar dengan pemikiran Murji'ah kontemporer. Maklum bahwasanya fitnah Murji'ah kontemporer ini di kerajaan Saudi Arabia, banyak dari kalangan mereka bertameng di balik nama besar Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika awal-awal muncul tahdzir dari Al-Lajnah Ad-Daimah kepada jaringan Murji'ah kontemporer, dan secara spesifiknya pada waktu itu adalah Ali Hasan Al-Halabi, maka mereka bertameng dengan sebagian ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mereka mengesankan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu sependapat dengan mereka dalam permasalahan konsep bahwasanya amal itu adalah syarat kesempurnaan iman. Dan yang demikian itu telah disanggah dalam sebuah karya tulis tersendiri berjudul Aqwal Dzawil Irfan, karya salah seorang murid senior dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga, yaitu Fadilatul Syekh Dr. Isam As-Sinani. Syekh Isam As-Sinani, beliau yang mendampingi Ali Hasan Al-Halabi ketika masuk menemui Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di akhir hayatnya, yang kemudian disebarkan nukilan dari Syekh Al-Utsaimin bahwasanya beliau tidak setuju dengan tahdzir Al-Lajnah Ad-Daimah. Maka dari itu Syekh Isam As-Sinani menulis sebuah karya khusus berjudul Aqwal Dzawil Irfan yang diberi kata pengantar muqaddimah dan rekomendasi oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di antara bahasan yang ditegaskan oleh Syekh Isam As-Sinani di dalam kitabnya tersebut, yaitu penjelasan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu tidaklah di atas pemikiran mereka dalam menggaungkan bahwasanya amal adalah syarat kesempurnaan iman, dan bahwasanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di atas aqidah salafus salih. Hanya saja orang-orang para pengekor hawa nafsu menunggangi sebagian kalamnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Begitu pula dalam permasalahan al-udhr bil jahl, pemberian dispensasi udzur atas kejahilan dalam permasalahan syirik akbar dan kufur akbar. Salah satu turunan dari turunan-turunan fitnah Murji'ah kontemporer yang mereka tunggangi permasalahan ini. Maka dari itu, sekitar 4 tahun yang lalu, jadi belum lama berlalu, masih hangat permasalahan udzur bil jahl ini di medan dakwah, sebenarnya masih hangat. Maka sekitar 4 tahun yang lalu, yaitu 1442 Hijriah, salah seorang dari murid besar dan yang paling senior dari murid-murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh Abdullah bin Zaid Al-Musallam, guru besar spesialis bidang usul fikih di Universitas Al-Qasim. Beliau tergerak untuk menuangkan dan mengklarifikasi, menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya konsep dan pandangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam permasalahan udzur bil jahl, pemberian dispensasi udzur terhadap kebodohan, ketidaktahuan dalam permasalahan syirik akbar. Sebelum kita baca, penting untuk diketahui bahwa dalam ilmu riwayat itu ada namanya athbatun nas. Athbatun nas fir rawi. Jadi seorang perawi yang paling kokoh, yang paling otentik, yang paling kredibel, naam, dalam meriwayatkan riwayat-riwayat dari syekhnya atau gurunya. Maklum bahwasanya seorang syekh, seorang alim, seorang guru itu memiliki sekian murid. Di antara murid-murid yang ada berbeda level dan tingkatan mereka. Ada yang mulazamahnya bergurunya hanya sesaat, ada yang mulazamahnya bahkan puluhan tahun, ada yang dikenal kokoh dalam keilmuan, ada yang dikenal rajin dalam keilmuan,
ada yang tidak, ada yang dikenal pemahamannya itu cerdas dalam belajar, ada yang di bawah itu. Jadi masing-masing penuntut ilmu yang berguru kepada gurunya atau syekhnya ini tidak bisa disamakan. Bahkan yang duduk di majelisnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah atau Syekh Ibnu Baz misalkan, ya tidak bisa disamakan antara masyayikh kibar dan para penuntut ilmu yang di bawah itu. Seperti majelisnya Syekh Ibnu Baz misalkan. Yang duduk di situ banyak, di antaranya sekaliber Syekh Shalih Al-Fauzan. Ada juga yang mahasiswa tingkat strata 1. Ada juga yang kelas SMA. Macam-macam tingkatannya, tidak bisa disamakan. Begitu pula tingkat mulazamah seorang murid kepada gurunya. Tidak bisa disamaratakan. Di dalam ilmu riwayat dikenal dengan asbatun nas. Jadi manusia atau orang yang paling kokoh, yang paling kredibel dalam meriwayatkan suatu riwayat dari gurunya. Faedah ini digunakan dalam rangka ketika terjadi adanya ikhtilaf riwayah. Adanya perselisihan dalam suatu riwayat. Fulan berbicara gini menukil dari gurunya. Fulan yang lain berbicara begitu menukil dari gurunya. Kok tidak sama? Nah, ketika terjadi keadaan yang seperti itu, dalam ilmu riwayat dilakukan padanya tarjih dan qara'in yang ada, dikedepankan asbatun nas dalam hal ini. Makanya dalam istilah ilmu riwayat ada istilah syadz. Apa itu syadz? Riwayatun syadzah, yaitu mukhalafatul maqbul liman huwa aula minhu. Penyelisihan seorang perawi yang ya kredibel, dia diterima periwayatannya, hanya saja dia menyelisih yang lebih alim darinya, yang lebih senior darinya, dari sisi keilmuan, dari sisi kematangan, dari sisi tulul mulazamah, lamanya bermulazamah dengan gurunya, jelas dibedakan. Makanya Syekh Abdullah bin Zaid Al-Musallam di sini ketika mengklarifikasi bagaimana pendapat dan pandangan gurunya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dalam suatu permasalahan tertentu, dalam permasalahan ini secara khusus adalah masalah udzur bil jahl, jelas kalamnya lahu had minan nadhar, perlu untuk dicamkan, perlu untuk dijadikan pegangan, terutama ketika ada nukilan-nukilan yang berbeda, maka dilakukan perbandingan. Riwayatnya asbatun nas jelas muqaddam. Lebih-lebih lagi jika itu ditunjang dengan pendapat-pendapatnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah atau guru dari seorang perawi tersebut yang mencocoki kaidah asal dalam permasalahan atau mencocoki dalil. Nah, jadi kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Abdullah bin Zaid bin Hamad Al-Musallam. Berkata beliau, "Tawdihu kalami Syekhina bin Utsaimin rahimahullah fi annahu ya'dzuru bil jahli ahlal kufri wa syirki." Penjelasan tentang kalam pernyataan guru kami Ibnu Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan bahwasanya beliau memberikan udzur atas kejahilan kepada pelaku kekufuran dan pelaku kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-katib rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala afdalil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tabi'in wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Setelah beliau mengucapkan basmalah, hamdalah dan bersalawat serta salam kepada Nabi SAW, para sahabat dan para tabi'in, beliau mengatakan kemudian setelah itu, fa ijabatun amma uthir, maka dalam rangka memberikan jawaban dari perkara yang didesas-desuskan, disimpang siurkan, dipropagandakan, an syaikhina al-allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, anzalallahu alaihi rahmatihi wa rafa'a darajatihi, annahu ya'dzuru bil jahli ahlal kufri wa syirk. Jadi jawaban tentang apa yang didesas-desuskan, disimpang siurkan tentang Syekh kami, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tentang permasalahan udzur terhadap pelaku kesyirikan dan pelaku kekufuran. Fa aqulu musta'inan billah, maka aku katakan dalam keadaan aku memohon pertolongan kepada Allah. Syekhuna al-allamah qaddasallahu ruhah wa nawwara dharihah la yukhalifu ma alaihi salafu. Beliau menjelaskan, Syekh kami, semoga Allah mensucikan ruhnya dan menerangi kuburannya, menerangi makamnya, beliau tidaklah menyelisih apa yang para salaf itu berada di atasnya. Wala ma alaihi a'immatud da'wah, tidak pula beliau menyelisih apa yang para a'immatud da'wah berada di atasnya. A'immatud da'wah itu madrasahnya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, murid-murid beliau dan keturunan beliau yang berjalan di atas dakwah beliau. Min ulama'ihi wa masyayikhihi wa masyayikh rahimahumullahu ta'ala jami'an wa alhaqana bihim ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada'i wa salihin. Beliau menjelaskan, Syekh kami tidaklah menyelisih salaf, tidak pula menyelisih jalannya a'immatud da'wah, tidak pula menyelisih gurunya,
Ma'ruf gurunya Syekh Al-Utsaimin di antaranya a'immatud da'wah, Ibnu Baz, yang paling memberikan pengaruh secara psikis, terhadap dakwah dan fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagaimana itu ditegaskan dalam biografi beliau, adalah Syekh Ibnu Baz. Yang sangat menginspirasi Syekh Al-Utsaimin adalah Ibnu Baz. Wa masyayikhihi, dan juga ulama masyayikh beliau yang lainnya. Wa masyayikhihi, dan juga guru dari guru-guru beliau. Ma'ruf guru-guru beliau adalah a'immatud da'wah, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, dan yang selain daripada itu. Wa usuluhum fi hadza wadihatun la ghubara fiha wa la ghabasha. Usul, pokok dasar akidah mereka semua dalam permasalahan ini, permasalahan kesyirikan, permasalahan kekufuran, ini jelas, tidak ada kesamaran sedikit pun, tidak pula ada ketidakjelasan, kerancuan. Kasyamsi fi rabi'atin nahar, seperti matahari di siang bolong, ala usuli ahli sunnati wal jamaah. Mereka di atas konsepnya ahli sunnah wal jamaah dalam masalah iman, dalam masalah kufur, dalam masalah Islam, dalam masalah syirik. Ala makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Mereka semua, berada di atas jalannya Nabi dan para sahabatnya. Lam yughayyiru wa lam yubaddilu. Mereka tidaklah merubah sedikit pun, tidaklah mengganti sedikit pun. Wa innama ahlud dhalali wal bid'ah. Hanya saja para pengusung kesesatan dan ahli bid'ah. Siapa mereka? Datang al-bayan minal murji'ati wa ghairihim, dari kalangan murji'ah dan selain mereka. Kenapa Syekh Abdullah Al-Musallam di sini menjelaskan atau menyebutkan al-murji'ah secara spesifik? Karena yang sedang ingin beliau sanggah adalah mereka-mereka yang mengusung pemikiran murji'ah ini. Karena masalah udzur bil jahl diusung oleh mereka, digaung-gaungkan. Menunjukkan isyarat bahwa fitnah ini benar-benar nyata. Pengusung-pengusung pemikiran ini itu benar-benar ada. Miman ja'alu jahlahum imamahum. Mereka itu karakteristiknya, mereka jadikan kebodohan mereka sebagai imam, guide yang memimpin, yang menggiring mereka. Jahlun murakkab. Sudah tahu jahil, tapi mereka jadikan kejahilan mereka sebagai guide mereka yang membimbing kemana mereka mengarah. Wa ta'assubahum qudwatahum, mereka jadikan ta'assub, fanatik mereka kepada figur-figur tertentu sebagai panutan mereka. Fala ilma indahum wala hilma, enggak ada ilmu, enggak ada pula kesantunan dalam beretika berkaitan dengan sebuah permasalahan akidah. Wa inna ma huwa ta'alum wa hawa wa itharatun lil fitan. Hanyalah yang mereka propagandakan itu adalah ta'alum. Makanya sering kita dapati istilah-istilah ungkapan Syekh Shalih Al-Fauzan, haula muta'alimun. Sering beliau menggunakan lafaz-lafaz tersebut. Begitu pula dalam risalahnya Lajnah Ad-Daimah yang membahas tentang fitnah ini, sering beliau gunakan istilah at-ta'alum, muta'alimun. Menunjukkan memang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sok berilmu. Ya, mereka punya value, punya bekal lah. Punya bekal berkaitan dengan maklumat, pengetahuan, wawasan berkaitan dengan ilmu, tapi tidak matang seperti kematangan para kibar ulama. Begitu pula ditunggangi oleh hawa nafsu. Hawa nafsu menebarkan pemikiran mereka yang menyimpang itu. Itharatun lil fitan. Jadi yang mengangkat permasalahan udzur bil jahl, dan yang selain daripada itu, la kufra illa bil juhud, ini semua mereka. Muncul para ulama itu menyanggah fitnah yang mereka propagandakan. Jadi tidak ada asap kalau tidak ada api. Hanya saja kemudian di framing, dikamuflasekan bahwasanya yang berbicara menyanggah tentang fitnah mereka inilah yang mengobarkan fitnah. Padahal mereka sumber fitnah asal itu. Wa itharatun lil fitnah, mereka ingin mengangkat fitnah, mengobarkan fitnah. Fa aqulu qabla bayani qauli syekhina la budda min bayani qawaida la yakhtalifu fiha. Karena syekh ini usuli, pakar usul, maka beliau mengatakan, sebelum saya menjelaskan tentang bagaimana pandangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam hal ini, maka kita harus mengetahui, menjelaskan kaidah-kaidah yang tidak diperselisihkan padanya. Awalan, kaidah yang pertama, anna al-'udra bil jahli fi kulli syai'in min ad-din fil masailil ilmiyah wal amaliyah fil aqidati wa ghairiha thabitun bin nususi wal ijma'i la syakka fihi. Kaidah pertama yang harus kita sepakati, udzur terhadap kejahilan dalam segala sesuatu, dalam masalah agama, masalah ilmiah yaitu berkaitan dengan masalah iqadiyah, atau masalah amaliyah berkaitan dengan fikih, fil aqidah, dan yang selain daripada itu, ini tetap berdasarkan nas-nas dan ijma', tidak diragukan lagi padanya. Tapi ingat, bahasan
al-udhru bil jahl, ada taksim di sana berkaitan dengan hukum dunia, berkaitan dengan ahkamul wa'id, berkaitan dengan ahkamul akhirah. Ini perlu dikuasai, dipahami secara utuh sehingga ditempatkan pada tempatnya. Jadi tidak boleh digeneralisir. Faminha qauluhu ta'ala. Kemudian Syekh Al-Musallam hafizahullah menjelaskan di antara dalil-dalil yang menunjukkan adanya udzur bil jahal dalam permasalahan agama. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidaklah mengadab sampai kami mengutus seorang rasul. Naam. Berkaitan dengan iqab, hukuman, wa'id, azab. Wa qauluhu rusulan mubasysyirin wa mundhirin. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Rusulan kami utus, kami jadikan para rasul itu sebagai pemberi, pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan." Wa qauluhu ta'ala. Di sini beliau ayatnya li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Mungkin salah ketik ya. Ya kan? Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul hakadha. Jadi diutusnya para rasul itu adalah demi agar manusia tidak lagi memiliki hujjah argumentasi di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, "La yasma'u bi yahudi wala nasrani, thumma la yu'minu bi illa adkhalahu Allahu an-nar." Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang Yahudi atau Nasara mendengar tentangku kemudian dia tidak beriman kepadaku kecuali Allah masukkan dia ke neraka. Wa ghairuha mimma la yukhfa, dan yang selain daripada itu dari dalil-dalil yang tidak tersamarkan. Tsaniyan, yang kedua, anna minal mutaqarrar alladzi la yajhaluhu ahad, termasuk dari perkara yang sudah baku yang tidak seorang pun jahil terhadapnya, annal jahla ala nau'ain. Al mutaqarrar di sini baina ahlil ilm, baina talabatil ilm. Bahwasanya kejahilan itu memiliki dua kategori. Jahlun ma'a adami imkanil ilmi, fa hadha mahal ijma' annahu udrun. Yang pertama, kejahilan bersamaan dengan ketidakadaan kemungkinan untuk sampai kepada ilmu. Maka yang demikian ini bahasanya ijma', bahwasanya yang demikian itu pelakunya diberi udzur. Ingat, bahasan berkaitan dengan udzur, ada ahkamul wa'id, ada ahkamul dunia, ada ahkamul akhirah. Ini harus dipahami betul cakupannya, sehingga masing-masing permasalahan diletakkan sesuai pada tempat dan porsinya. Wa jahlun ma'a imkanil ilmi, fa hadha laisa mahalla udrin, wa hadha aidan mahallu ijma'in. Wa hadha qarrarahu syekhuna lana katsiran bima la nasyukku fihi. Jenis kejahilan yang kedua, kejahilan bersamaan dengan adanya kemungkinan untuk sampai kepada ilmu. Adanya kemungkinan. Maka yang demikian itu bukanlah udzur. Dan ini juga ijma' di sisi ahli sunnah tapinya. Berbeda dengan apa yang didengang-dengungkan oleh Murji'ah. Baik. Al-jahlu naw'an, jahlun yu'daru fihi al-insan. Kejahilan yang seseorang itu diberi udzur. Wa jahlun la yu'daru fihi, dan kejahilan yang seseorang tidak diberi padanya udzur. Fama kana nasyi'an an tafriqin wa ihmalin ma'a qiyami al-muqtada lit-ta'allum fa innahu la yu'daru fihi sawa'un fil kufri aw fil ma'asi. Siapa saja yang tumbuh didasari kejahilan itu disebabkan karena tindakan dia yang meremehkan, acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli, tidak mau mencari tahu, lalai, bersamaan dengan tegaknya perkara-perkara yang memungkinkan dia untuk mengangkat kebodohan itu, memungkinkan untuk diangkat kejahilan itu kalau dia mau. Maka yang demikian tidaklah diberi udzur padanya. Sama saja dalam permasalahan kufur atau dalam permasalahan maksiat. Wa makana nasyi'an an khilafi dzalik ay annahu lam yuhmil wa lam yufarrid wa lam yaqum al-muqtada lit-ta'allum bi an kana lam yatra ala balihi anna hadha syai'a haramun fa inna yu'daru fihi. Adapun seseorang yang kejahilannya dia itu didasari, dipicu di atas sesuatu yang tidak didasari karena tindakan lalai atau acuh tak acuh tadi, atau tidak adanya ilmu bagi dia, tidak adanya akses kemungkinan untuk dia sampai kepada ilmu, bahkan balkana lam yatra alaihi baluhu anna hadha syai' haram, bahkan tidak terpikirkan dalam besit dan benaknya bahwa sesuatu yang dia lakukan itu haram. Ingat rinciannya dalam permasalahan jahil,
dalam permasalahan kejahilan dan keharaman ini ada permasalahan yang zahir, ada permasalahan yang khafi. Ada permasalahan-permasalahan yang yutasawwar, tergambarkan dalam benak itu untuk dikatakan pelakunya jahil. Ada permasalahan-permasalahan yang tidak terbayangkan dan tergambarkan untuk dikatakan pelakunya itu jahil. Nah, jadi di sini tidak mutlak. Seseorang yang tidak tergambarkan dalam benaknya, terbesit dalam benaknya sedikit pun bahwasanya perkara itu haram. Dan ini perlu dirinci, tidak mutlak. Fa inna yu'daru fihi, maka yang demikian itu dia diberi uzur atasnya. Akan ada rincian berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang mungkin untuk diberi uzur dan tidak. Fa in kana muntasiban ilal Islam lam yadurruhu. Kalau dia menisbatkan kepada Islam, berarti Islam telah sampai kepada dirinya, maka tidak memudaratkan dia. Ketidaktahuan dia terhadap suatu perkara disebabkan karena tidak memungkinkannya dia sampai ke dalam akses, tidak memungkinkannya dia sampai kepada akses terhadap ilmu tentang perkara tersebut. Wa in kana muntasiban ilal kufri fa huwa kafirun fid dunya. Adapun kalau dia menisbatkan kepada kekufuran, maka dia kafir di dunia. Berarti dari sini ahlul fatrah menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mereka kafir. Ahlul fatrah yang tidak menisbatkan ke Islam, yang tidak sama sekali sampai pada mereka hujjah, mereka kafir dalam hukum dunia. Lakin fil akhirati amruhu ila Allah 'ala al-qauli rajih. Tapi, na'am, dalam hukum akhirat urusan mereka, yaitu ahlul fatrah itu, di sisi Allah urusan mereka dikembalikan kepada Allah. 'Ala al-qauli rajih, di atas pendapat yang rajih, yang kuat. Berarti isyarat adanya khilaf. Ketika beliau mengatakan 'ala al-qauli rajih, berarti di sana ada qaulu tsani, ada pendapat kedua. Na'am. Apa pendapat kedua itu? La yu'dar fi syirk mutlaqan. Na'am, dalam permasalahan-permasalahan syirik uluhiyah yang zahir. Dalilnya apa? Dalilnya surat Saba 44 itu. Na'am. Fa in ata'a dakhala al-jannah. Ini di atas pendapat jumhur dan dirajihkan oleh Syekh Al-Utsaimin. Ahlul fatrah yang tidak mendapatkan akses untuk sampai kepada Islam, maka hukumnya di dunia mereka kafir dan di akhirat mereka ditangguhkan, diuji. In ata'a dakhala al-jannah, kalau mereka mentaati ujian itu, maka mereka masuk surga. Wa in asada dakhala an-nar, kalau mereka bermaksiat, tidak lulus ujian tersebut, maka mereka masuk neraka. Fa'ala hada man nasha'a bi badiyatin ba'idatin laisa 'indahu ulama'u wa lam yakhthur bi balihi anna hadha syai'a haramun. Maka di atas ini, di atas kaidah ini, di atas pembagian tadi, siapa yang tumbuh, lihat kaitnya, bi badiyatin ba'idatin, di suatu pedalaman, pelosok yang jauh, terisolir, na'am, dari dunia luar, tidak punya akses ke dunia luar, na'am. Laisa indahu ulama, tidak didapati pada mereka ulama, tidak pula terbesit sedikit pun dalam benaknya bahwasanya perkara yang dia lakukan itu ternyata haram, tidak boleh. Dan ini min bab tamtsil, dalam rangka penyebutan contoh, nanti akan dijelaskan kaidah bagaimana penyebutan contoh itu tadi. Kaidah penyebutan contoh, dia tidak mutlak. Syekh mencontohkan di sini dalam contoh kasus orang yang hidup di pedalaman pelosok yang jauh dari dunia luar. Nah, tidak ada ulama, tidak terbesitkan dalam benaknya bahwasanya itu haram. Au anna hadza syai'a wajib, atau dia tidak terbesitkan dalam benaknya bahwasanya itu wajib. Fa hadza yu'daru, maka yang demikian itu dia diberi udzur. Ini ucapannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Kemudian Syekh Al-Musallam hafizahullah menjelaskan, fa bayyana Syekhuna al-alamatu dhabital jahli alladhi yu'daru sahibuhu. Syekh di sini, Syekh Al-Utsaimin menjelaskan deskripsi kriteria kejahilan yang pelakunya itu diberi udzur. Naam. Ai annahu lam yuhmil wa lam yufarrid wa lam yaqum al-muqtada lit-ta'allum. Pelakunya tidaklah lalai, masa bodoh acuh tak acuh, tidak pula naam bermudah-mudahan, tidak pula didapati adanya akses atau perkara yang memungkinkan bagi dia untuk mengetahui, untuk mengangkat kejahilan itu. Bi an kana lam yatra ala balihi anna hadza syai'a haram. Dari sisi tidak terbesitkan sedikit pun dalam benaknya bahwasanya itu haram. Fa innahu yu'daru fihi. Maka yang demikian, orang yang seperti itu diberi udzur. Wa qauluhu, adapun ucapannya Syekh Al-Utsaimin, lam yaqum al-muqtada lit-ta'allum. Ucapan beliau, syarat diberi udzur yaitu orang yang tidak tegak sama sekali akses-akses untuk dia belajar, untuk dia bisa sampai kepada ilmu tentangnya.
Katanya Syekh Al-Musallam hafizahullah, "Hada ma yaghfalu anhu katsirun minal bahitsina fi tasawwurihi wa ma'rifati misalihi." Ini loh perkara yang banyak dari para bahis, orang-orang yang membaca, meneliti, melewati masalah-masalah ini, mereka terluputkan dari memahami permasalahan yang ada, tasawur, dan mengetahui tentang contoh-contohnya. Peletakan contoh, mereka gagal memahaminya. Alladzi rubbama yakunu mahal niqash wa bahth. Yang bisa jadi contoh yang disebutkan oleh Syekh. Ini kan contoh Syekh. Syekh memberikan contoh orang yang diberi udzur seperti orang yang hidup jauh dari ilmu. Hidup di pelosok, di pedalaman. Tidak memungkinkan bagi dia untuk sampai kepada akses ilmu. Tidak jaringan internet, tidak apapun itu. Benar-benar terisolir dari dunia luar. Bagaimana kita tasawur terhadap contoh yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin? Seperti apa kira-kira gambaran kita? Kalau mau kita imajinasikan itu loh, keadaannya di alam nyata kira-kira seperti apa? Apakah sama yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin dengan contoh nyata di alam nyata kita, di sekitar kita? Bagaimana praktek Murji'ah dalam memberikan udzur? Orang-orang hidup di tengah kaum muslimin, syiar Islam tegak. Nah, akses-akses untuk sampai kepada ilmu itu melimpah ruah, terbuka, terpampang lebar. Kemudian mereka berdalil dengan kalamnya Syekh Al-Utsaimin yang permisalannya dikait dalam bentuk tertentu. Jadi, contoh-contoh yang seperti ini masih mungkin untuk didiskusikan. Apakah mutlak selalu yang tinggal di pedalaman, bibadiatin ba'idah, di pelosok pedalaman, pasti harus diberi udzur? Nah, kalau di pelosok itu sudah ada akses internet misalkan, ya tidak bisa dimutlakkan. Makanya pemberian contoh ini masih bisa untuk didiskusikan, untuk diteliti lagi. Mungkin nggak orang yang tinggal di pedalaman rimba itu sampai kepada akses ilmu? Kan kait pentingnya yang dikatakan oleh Syekh Al-Musallam, yaghfal anhu katsir minal bahitsin. Kait apa? Lam yaqum al-muqtada li ta'allum. Tidak ada akses untuk orang tersebut sampai kepada ilmunya. Maknanya orang yang tinggal di pedalaman rimba, kalau dia punya akses ke dunia luar, dia bisa mencari tentang ilmu itu. Dia sudah dibekali dasarannya berupa fitrah, dia tinggal cari, dia tinggal gerakkan itu. Naam, Allah kasih dia akal, mata hati, pendengaran, penglihatan, naluri, fitrah. Harusnya dia bisa menemukan sang penciptanya. Nah, di antariksa saja sudah ada jaringan internet, ada penelitian di sana. Naam. Intinya, lihat bagaimana kait yang banyak orang melalaikan diri darinya, terutama mereka-mereka yang bertameng dengan kalamnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ma'anahu wadihun fi ta'silil mas'alah. Padahal kalamnya Syekh Al-Utsaimin ini jelas loh, gamblang dalam mentaksil, membangun pondasi permasalahan yang ada. Tapi walaupun begitu masih saja para pengekor hawa nafsu bermain di air keruh. Naam. Jadi terkadang suatu contoh itu bisa tepat sasaran, perlu dipastikan kembali karena masing-masing situasi kondisinya bisa berbeda. Syekh memang mencontohkan bibadiatin ba'idah, di pelosok yang jauh sekali. Tapi kait penting itu harus diperhatikan, yaitu ketidakadaan akses untuk sampai kepada ilmu. Ini penting. Nah, haitsu haluhu hal man lam tablughu al-hujjatur risaliyah. Lihat, keadaan orang yang diberi udzur itu, yaitu keadaan dia sebagaimana keadaan orang yang tidak sampai sama sekali hujjah risaliyah, nggak pernah sampai padanya Al-Quran, tidak pernah sampai padanya tentang Islam, nggak pernah tahu sama sekali, nggak terbesit sedikit pun di sana ada Islam. Berarti ahlul fatrah. Nah, kalau begitu, contoh yang disebutkan Syekh, orang yang diberi udzur tadi, yang tinggal di pedalaman rimba tadi, halnya dia dikiaskan dengan ahlul fatrah. Wa minha ma fahimahu ba'duhum min anna syekh ya'duru 'ubbadal qubur. Begitu pula di antara permasalahan yang ada, yaitu apa yang dipahami oleh sebagian mereka. Domir kembali ke mana? Kembali ke pertama itu loh, Syekh kan mengatakan ahlud dhalal wal bid'ah minal murji'ah wa amsalihim. Nah, sebagian mereka memahami bahwasanya Syekh Al-Utsaimin memberikan udzur kepada para penghamba kubur. Wa ma'a annahu arada hadhihi surata wa nahwaha mimman lam yufarrid. Padahal Syekh mengkait, memberikan contoh ini memaksudkan dengannya, yaitu pada kasus di mana pelakunya itu tidaklah bertindak acuh tak acuh, melalaikan diri dan masa bodoh. Walam yakum fi qalbihi, mungkin ini.
Salah ketik ya. Walam yakum fi qalbihi walau mithqal. Walam yakum fi qalbihi walau mithqalu dzarrah min muqtadat ta'allum. Wa anna 'amalahu syirkun wa kufrun. Nah, gambaran yang dicontohkan Syekh itu yaitu orang yang dengan syarat dia tidak lalai, tidak pula ada dalam benaknya setitik pun, begitu pula adanya akses sekecil apapun untuk orang tersebut sampai kepada ilmu. Tidak pula dia terpikirkan bahwa amalannya dia itu syirik dan kufur. Qultu, katanya Syekh Al-Musallam hafizahullah, fa mithluhu, maka contoh yang demikian yaitu yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin, mithlu ma kana alaihi ahlul fatrah. Berarti yang dicontohkan oleh Syekh Al-Utsaimin di sini bahasan beliau adalah ahlul fatrah. Wa mithlu hadza lam tablughu al-hujjatur risaliyah. Dan semisal itu, ya semisal dengan orang-orang yang tidak pernah sampai padanya hujjah risaliyah. Tidak pernah sampai padanya Islam. Apa hukumnya? Di dunia mereka kafir, adapun di akhirat ditangguhkan. Tanbih, katanya Syekh Al-Musallam, wa in kana likulli halatay al-jahli suwaran wa amthilatan katsirah. Ya, walaupun dalam dua keadaan konsep kejahilan yang disebutkan itu ada bentuk-bentuk dan contoh-contoh yang banyak. Satu dengan yang lainnya tidak sama. Rubbama ba'duha mahallu ijtihadin lil ulama min 'adhirin wa ghairi 'adhirin. Terkadang dalam satuan bentuknya, bentuk kekufuran atau kesyirikan, terkadang dalam satuannya ini ranahnya ya ijtihad bagi seorang ulama yang memberikan udzur atau yang tidak memberikan udzur. Misalkan ada ulama fulan dalam kasus tertentu dia beri udzur. Ulama yang lainnya tidak memberi udzur. Begitu pula sebaliknya dalam permasalahan yang lainnya. Mahal ijtihad dalam satuan permasalahannya. Ma'a anna taq'ida wa ta'sila muttafaqun alaihi. Tapi ingat bersamaan bahwasanya kaidah dasar, usulnya, pondasi pijakan utamanya itu perkara yang disepakati. Naam. Wa hadza ma yattadihu laka fi rabi'an, dan ini akan menjadi jelas penjelasannya pada poin yang keempat. Tsalitsan, yang ketiga, Syekh Al-Musallam mengatakan annahu yajibu an yu'lama, harus diketahui, wajib untuk diketahui. Wa hadza aidan la jidala fi, ini enggak ada perdebatan dalam masalah ini. Apa itu? Prinsip, kaidah. Anna kalamal ulama minhu ma huwa bayyinun wadihun la iskala fihi wa minhu ma huwa muhtamal. Kalamnya ulama itu ada yang jelas, gamblang, muhkam. Ada yang muhtamal, ambigu, mujmal, bisa dipahami ke sana, bisa dipahami ke sini. Naam. Ada yang mutasyabih, ada yang muhkam, la iskala fi, wadih, gamblang, jelas. Ini harus paham dulu. Maka yang tidak paham ini, dia akan bingung menghadapi fatwa ulama yang sama, tapi seakan-akan dua fatwanya itu bertabrakan. Padahal tidak. Kenapa? Ya karena dia tidak memahami kondisi dan keadaan fatwa. Wa ghalibu man la idraka lahu au fi qalbihi zayghun yatba'ul muhtamal. Mayoritasnya, kebanyakan orang yang enggak paham, naam, gagal paham, jahil murakkab, bodoh tapi enggak sadar kalau dia bodoh, atau orang yang di hatinya memang ada zayd, penyimpangan. Naam, ada penyimpangan. Yatba'ul muhtamal, yang dia cari bukan kebenaran. Karena yang dicari dia bukan kebenaran, ada penyimpangan dalam hatinya, maka dia cari yang mutasyabih. Nah, dia bermain-main di yang mutasyabih. Yang muhtamal tadi bisa bermakna ini dan itu, multi tafsir. Wa yatrukul wadih. Tapi di sisi lain dia tinggalkan ucapan alim yang sama, yang jelas. Naam, yang gamblang, yang muhkam. Wa hadza la syakka aslul khata' wa manba'ud dhalal. Yang seperti inilah tidak diragukan dia adalah sumber kekeliruan dan mata air kesesatan dari orang-orang seperti ini. Nah, mereka memperturutkan al-mutasyabih minal kalam. Fahdaruhum, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati orang-orang seperti mereka. Rabi'an, poin yang keempat. Wa hiya mas'alatun daqiqatun, permasalahan yang terperinci, mendetail. Fiha zallat aqdamun wa dhallat afham, permasalahan yang mendetail di mana padanya banyak kaki yang tergelincir, banyak pemahaman yang tersesatkan, gagal paham. An qasdin au ghair qasdin, sama saja kegagalan paham itu memang disengaja karena dia lebih memperturutkan hawa nafsu atau madhabnya, fanatik kepada figur atau madhab yang dia anut, atau ghair qasdin, yang enggak ada niatan.
Tapi memang kegagalan pahamnya dia menangkap sesuatu. Tapi orang seperti ini kalau dijelaskan dia mencari kebenaran, dia akan rujuk dan menerima kebenaran. Wa hiya ma yaqumu bihi haula'il ulama al-a'immah min darbin lil amsilah. Yang banyak digagal pahami dan banyak orang tergelincir padanya, yaitu ketika para ulama, para a'immah memberikan contoh-contoh permisalan. Permisalan terhadap pendalilan ayat atau hadis tertentu, permisalan tatbik terhadap kaidah-kaidah tertentu. Naam, kita telah lalu di dars siang ini usul fiqh. Al-qaul muqaddam anil fi'il. Kaidah bahwa saya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih didahulukan dibandingkan fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini kan kaidah baku. Nah, masing-masing ulama ketika memberikan tamsil percontohan ini sifatnya bisa tepat, bisa tidak. Nah, percontohan yang dicontohkan oleh ulama terkadang bisa tepat sasaran, bisa tidak. Tapi kaidahnya itu selamat, kaidahnya baku, muttafaq. Banyak yang tergelincir dan gagal paham ketika menyikapi contoh-contoh yang dicontohkan oleh para ulama. Kama huwa muqarrarun fi ilmil usul wat taq'id. Sebagaimana telah jelas baku dalam ilmu usul dan berkaitan dengan ilmu qawaid. Anna tamthila lil qa'idah wal asli min babi tahqiqil manat. Kaidah penting. Percontohan yang disebutkan oleh ulama terhadap suatu kaidah atau suatu usul itu semua min bab dalam rangka tahqiq al manat. Tahqiqul manat itu adalah memastikan keberadaan illah fil far dalam cabang yang illah itu telah tetap dalam asal. Misalkan contohnya hadis dari Abi Qatadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kucing. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisat binajas. Kucing itu enggak najis. Apa ilahnya? Innaha minat tawafina alaikum. Karena kucing itu termasuk binatang yang berlalu lalang di tengah-tengah kalian. Apa bahasan di sini? Maknanya, ketika kucing itu kemudian menjilat piring atau air, naam, yang kita tempatkan di dalam wadah, apakah air itu menjadi najis ataukah tidak? Jelas. Datang hadis Rasul mengatakan, kucing itu enggak najis. Kenapa? Ilahnya apa? Karena dia termasuk yang berlalu lalang di tengah kalian. Berarti kenapa kok kucing itu enggak najis air liurnya? Apa ilahnya? Apa ilahnya? Ulama memandang ilahnya itu karena dia adalah binatang yang berlalu lalang. Karena sulit, masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Sulit karena dia saking berlalu lalangnya dengan kita, berbaur dengan kita. Kalau jilatannya najis, repot. Akan najis semua. Maka syariat itu ja'a li sa'adatil bashar. Datang untuk membawa kemudahan bagi umat manusia. Makanya Rasul menjelaskan salah satu dianggapnya bahwasanya air liur kucing itu suci karena dia berlalu lalang. Berarti ilahnya berlalu lalang. Tikus bagaimana? Tikus ada nggak dalam hadis? Nggak ada. Berarti tikus ini namanya far', cabang. Asalnya apa? Kucing. Jelas. Kita lihat ilahnya. Sebagian fuqaha memandang kalau begitu cicak, apalagi tikus, berarti juga suci. Kita bicara dalam perspektif sudut pandang fikih. Kalau begitu jilatan bekas tikus, cicak, suci. Kenapa? Tahqiqul manatnya karena illah yang ada pada asal itu adalah dia termasuk hewan yang berkutat di antara kita. Kalau begitu semua yang ilah itu tetap, hukum juga tetap. Jelas? Tapi kan tahqiqul manat itu untuk mendekatkan sebuah kasus, percabangan kasus yang tidak ada secara spesifik. Dia tidak bersifat pasti. Dia hanya sekedar takrib saja, pendekatan. Kenapa? Karena bisa jadi fuqaha yang lain tidak memandang bahwasanya ilahnya itu adalah tawaf. Dia berlalu lalang berbaur dengan kita. Nah, bisa jadi ilahnya lain. Berarti kalau ilahnya lain, hukumnya juga lain. Nggak bisa dikiaskan. Begitu maksudnya. Ini dalam min bab tahqiqul manat. Atau bisa jadi di sana ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya misalkan tikus itu nggak masuk hitungan. Tapi kenapa kok alim yang tadi memandang tikus itu termasuk dikiaskan dengan kucing? Ya mungkin alim itu belum sampai dalilnya yang mengkhususkan bahwasanya air liur
bekas jilatan tikus itu najis. Ini contoh misalkan. Jadi sekali lagi tamtsil, permisalan terhadap suatu kaidah itu min bab tahqiqul manat, pendekatan pemahaman terhadap illah yang ada. Contoh dalam dars usul fikih tadi. Al-qaul muqaddam 'anil fi'il. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air yastaqbilul qiblah atau yastadbiruha. Melarang untuk menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ini kan qaul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaul. Datang hadis Ibnu Umar menjelaskan bahwasanya di suatu waktu beliau naik ke atap tanpa sengaja menyaksikan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam buang hajat membelakangi Ka'bah. Kontradiksi tidak antara ucapan beliau dengan perbuatan? Kontradiksi tidak? Nah. Di sana ada kaidah al-qaul muqaddam ala al-fi'il. Lantas bagaimana, mana yang dikedepankan? Pendapat pertama mengatakan bahwasanya yang dikedepankan ya ucapan. Kalau begitu, bagaimana hukum buang hajat membelakangi atau menghadap kiblat? Mereka mengatakan apa? Hukumnya haram secara mutlak. Sama saja di dalam bangunan atau di luar bangunan. Loh, bagaimana dengan perbuatan Nabi? Itu termasuk kekhususan Nabi. Tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Itu kekhususan Nabi. Ulama yang lain tidak. Beliau memandang percontohan terhadap kaidah itu tidak seperti itu. Bahkan qaul muqaddam 'alal fi'il, na'am, ucapan didahulukan dibandingkan perbuatan. Lantas bagaimana hukum orang yang buang hajat di dalam bangunan? Mereka mengatakan hukumnya boleh. Kenapa begitu? Karena larangan tersebut dikhususkan dengan perbuatan Nabi SAW. Bahwasanya beliau lakukan itu di dalam bangunan. Nah, berarti kan tamsilnya bisa berbeda-beda. Masing-masing melihatnya bisa berbeda. Ini menunjukkan bahwasanya setiap kaidah atau permasalahan itu ketika seorang alim memberikan contoh itu min bab tahqiqul manat, pendekatan pemahaman terhadap cabang permasalahan yang ada. Kemudian Syekh Al-Musalla mengatakan wa huwa fi ghalib amrihi ghairu mundhabitin wa ghair mutatabiqin mi'ah bil mi'ah. Dan dia tamtsil untuk kaidah itu, tahqiqul manat itu di kebanyakan perkaranya itu enggak absolut dia. Ghairu mundhabit, enggak pasti, enggak bisa dia baku. Nah, enggak bisa 100% pas. Kadang seorang ulama memberikan contoh tapi secara faktualnya bisa berbeda. Contohnya Syekh Al-Utsaimin ketika memberikan contoh yang diberi udzur orang yang tinggal tumbuh di pedalaman yang jauh. Ini kan min bab tamtsil. Iya kan? Secara faktual prakteknya bisa saja tidak pas mi'ah bil mi'ah. Dia jauh di pedalaman. Tapi akses internet itu sampai semua kepada dia. Akses untuk dia bisa meraih kepada ilmu itu ada. Transportasi untuk dia keluar dari zonanya dia itu ada. Berarti kan sebagian juz'iyat satuan permasalahan kan bisa berbeda. Nah, jadi nggak bisa digeneralisir karena apa yang dimaksudkan oleh Syekh ini sekedar tamtsil, permisalan terhadap suatu kaidah dan dia nggak bisa baku 100%. Naam. Taib. Kama yuqalu, sebagaimana telah dikatakan, walidha yuqalu al-mithal ghairu mu'tarid. Makanya dikatakan istilah di sisi para ulama, al-mithal ghairu mu'tarid. Contoh itu nggak bisa counter kaidah. Kaidahnya baku. Tapi contoh yang disebutkan bisa tidak tepat. Jelas. Orang ngasih kaidah. Ketika memberikan contoh ternyata nggak pas. Ulama yang lain lebih tepat misalkan. Kenapa begitu? Karena al-mithal ghairu mu'tarid. Contoh itu ya dia tidaklah mengcounter kaidah asal atau dalil yang ada. Wa hadza ma yaj'alu katsiran mimman zalla fahmuhu yatamassaku bil mithal alladhi yumathiluhu al-'alimu wa yansa aw yatajahalu ma as-salahu wa qa'adah. Ini loh yang menjadikan kegagalan paham seperti inilah. Ima dia di atas hawa nafsu atau memang dia gagal paham betulan yang menyebabkan kebanyakan orang tergelincir pemahaman dia berpegang erat dengan contoh yang dicontohkan oleh seorang alim tapi dia lupa atau sengaja melupakan kaidah baku yang telah ditetapkan yang menjadi pijakan dasar alim itu.
Ya, alim itu berpijak di atas kaidah dasar usul, kemudian percabangannya memberikan contoh yang tidak tepat. Kamu jangan berpegang erat dengan contoh yang dipermisalkan. Kamu lupakan kaidah. Ketika contoh itu tidak tepat 100% dengan kaidah, ya jangan kamu berpegang dengan contoh, karena contoh itu sekedar tahqiqul manat itu tadi, ghairu mu'tarid. Nah. Baik, kita cukupkan insyaallah sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.